Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Jazuli Juwaini MA selaku Ketua Fraksi PKS DPR RI beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua dan seluruh panitia Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan lomba pidato biografi tokoh bangsa tingkat nasional. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu dewan juri, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini menyampaikan uraian pidato biografi tokoh bangsa yang bernama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang sebelah utara Kota Jombang, Jawa Timur, yang bertepatan pada tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah. Nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Raden Ainul Yakin. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok yang tidak mengenal kata menyerah dalam menimba ilmu. Setelah 5 tahun berada dalam pendidikan kakeknya di pesantren Gedang, dilanjutkan dengan 10 tahun dalam pendidikan ayahnya di pesantren Keras Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun memberanikan diri pamit untuk menimba ilmu di berbagai pesantren, seperti pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, dan pesantren Langitan Tuban. Kemudian melanjutkan ke pesantren Tenggilis di Surabaya, pesantren Kademangan Bangkalan di Pulau Madura, dan pesantren Siwalan Panci di Sidoarjo. Pada usia ke-21 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, anak dari Kiai Yakub. Pernikahan dilangsungkan pada tahun 1892. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah bersama istrinya dan mertuanya untuk menimba ilmu dan melakukan ibadah haji. 7 bulan kemudian di Mekah, Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan Abdullah. Lalu sekitar 40 hari, Abdullah pun meninggal dunia. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah lagi dengan Khadijah, anak dari Kiai Romli. Tidak lama kemudian, pada tahun 1903, Khadijah meninggal dunia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun menikah lagi dengan Nafikoh, anak dari Kiai Ilyas. Lalu Kiai Hasyim Asy'ari dikaruniai 10 orang anak dari pernikahan dengan Nafikoh. Pada tahun 1920, Nafikoh meninggal dunia. Kiai Hasyim Asy'ari pun menikah lagi dengan Masuroh, anak dari Kiai Hasan. Lalu Kiai Hasyim Asy'ari dikaruniai 4 orang anak dari pernikahan Masuroh. Pernikahan dengan Masuroh adalah pernikahan terakhir Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1883, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke rumah orang tuanya di Jombang untuk mengajarkan berbagai ilmu yang beliau peroleh selama di Mekah. Di samping itu juga, beliau mengajar di pesantren mertuanya di Kediri dan pesantren kakeknya di Gedang, Jombang. Lalu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkeinginan untuk mendirikan pesantren sendiri dalam upaya dakwah yang telah dilakukan para kiai sebelumnya. Maka dipilihlah suatu daerah
untuk mendirikan sebuah pesantren baru, yaitu Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng berdiri pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 yang bertepatan pada tahun 1899 Masehi dan diakuin Belanda pada tanggal 6 Februari 1907. Pesantren Tebu Ireng telah mengalami berbagai perubahan. Meskipun tokoh sentral tersebut masih Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri. Bersama para kiai lain, pada tanggal 21 Januari 1926 di Surabaya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan suatu organisasi besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Sampai dengan 1933, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menduduki jabatan sebagai Rais Akbar. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang sangat diperlukan bagi pertumbuhan organisasi tersebut, termasuk juga merendam konflik antara kaum Islam modern dengan kaum Islam tradisional yang bermuasa kepada masalah perbedaan pendapat tentang masalah-masalah furu'iyah. Pidato Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Mukhtar NU ketiga pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 1928 di Surabaya telah dijadikan NU sebagai anggaran dasar organisasi tersebut. Sedangkan pidato Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Mukhtar NU pada tahun 1936 di Banjarmasin yang mengomentari bahwa konflik antara Islam modern dengan Islam tradisional yang semakin meruncing. Pada tanggal 17 Agustus 1945, salah satu militer Jepang yang bernama Maruto Nitimiharjo itu menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menawarkan sebagai Presiden RI. Tawaran itu pun ditolak oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengatakan bahwa dia hanyalah seorang kiai yang tugasnya adalah mendidik santri di pesantren. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjawab bahwa yang tepat menjadi presiden adalah Bung Karno dan wakilnya Bung Hatta. Meskipun demikian, hasil kemerdekaan ternyata belum dinikmati oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan lama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 27 Juli 1947 Masehi atau bertepatan pada 7 Ramadan 1366 Hijriah karena mengalami pendarahan otak. Jenazah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga besar pesantren Tebu Ireng. Atas jasa-jasanya beliau, pemerintah menganugerahi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai gelar Pahlawan Pergerakan Nasional pada tanggal 17 November 1964. Ini mengingat bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan inisiator dari pergerakan resolusi Jihad NU pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya. Fatwa ini mewajibkan semua muslim dalam radius 60 km dari Surabaya untuk mengangkat senjata melawan Belanda dan jika meninggal dunia dihukum sebagai mati syahid. Semasa hidupnya, Mbah Hasyim merupakan salah satu ulama penulis yang produktif. Tulisan-tulisan tersebut mayoritas berbahasa Arab, Jawa, baik terkait masalah akidah, fikih, hadis, tasawuf, pendidikan maupun lainnya. Dari karya tulisan tersebut, hampir ada 20 karya tulisan. Demikian pidato biografi tokoh bangsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.